Welcome to my new video. Halo guys, ketemu lagi sama aku Dava. Oke, di video kali ini aku akan bikin video tentang cerita horor yang kemarin sempat aku bahas di video yang pertama. Dan ternyata banyak banget yang suka dengan cerita horornya. Jadi masih banyak banget yang belum aku ceritain cerita horor dari followers di Instagram. Jadi siap-siap cerita ini bikin bulu kuduk merinding dan juga menemani malam kalian dengan cerita horor. Jadi cerita dari followers di Instagram itu beragam banget untuk cerita horornya. Dari hal-hal yang kecil kayak kemarin aku bahas, memperlihatkan cuma sebentar. Bahkan kemarin juga sampai bertatap muka dengan makhluk yang halus. Oke, cerita yang pertama aku inisialkan, namanya adalah Rini. Jadi Rini itu pagi-pagi banget lagi nonton YouTube, dan kebetulan yang ditonton itu adalah cerita horor. Lalu lama-kelamaan dia terbawa suasana sama cerita horor yang ditontonnya. Jadi Rini waktu itu nonton di kamar dan keluar karena udah kebawa suasana seramnya. Itu keluar ke ruang tamu, dan pas waktu di ruang tamu videonya udah habis, Rini mau cas HP. Dan waktu di kamarnya itu dia shock banget karena posisi kamarnya itu berantakan banget, dimana guling, kasur, dan juga selimut semuanya berantakan dan udah posisi di bawah kasur. Jadi katanya serem banget, bener-bener di luar nalar dan gak masuk akal banget. Jadi waktu itu Rini langsung nyamperin mamanya yang kebetulan lagi di dapur dan tanya sama mamanya untuk memastikan apakah mamanya ke kamarnya dia. Jadi dia nanya, "Mah tadi ke kamar nggak?" Kata mamanya, "Enggak, emang kenapa?" Lalu Rini mengajak mamanya ke kamar dan melihat posisi kamarnya berantakan dan mamanya kaget banget. Dan mamanya bertanya, "Kok bisa kamarnya berantakan?" Padahal di rumah itu cuma ada Rini dan juga mamanya aja. Wow, itu bener-bener kuat banget ya, makhluk sampai ngeberantakin kamar. Atau mungkin sebelumnya ikut menonton yang ditonton video seram di YouTube itu, lalu Rini pindah ke kamar. Akhirnya dia ngerasa nggak diajak nonton lagi, makanya berantakin kamar. Nggak tahu lagi apa yang terjadi. Mungkin dia ngerasa udah dikacangin, jadinya berantakin kamarnya. Aku bacain cerita ini merinding banget nih. Padahal cuma berantakin. Nggak cuma sih, tapi itu juga hal-hal yang dimana bikin merinding banget. Cuma 2 orang di rumah dan kamarnya tiba-tiba berantakan. Sudahlah, yang penting tidak terjadi apa-apa. Cerita selanjutnya aku sebut inisialnya adalah Riri. Jadi dimana Riri itu waktu masih ibu kandungnya itu ada, jadi nggak tahu dimana keluarganya itu dijahilin atau enggak. Jadi kata Riri, ibunya itu memang bisa melihat dengan hal-hal yang seperti itu. Terus ibunya itu ketakutan buat bangunin Riri untuk sahur dan dipaksa Riri untuk minum air putih. Nah, setelah minum air putih, Riri itu langsung tidur lagi, dan paginya itu ibunya cerita kalau di dapur itu ada Poci. Waduh, langsung merinding banget nih aku ceritanya. Kata dia langsung merinding banget, ya Allah gitu. Dan setelah kejadian itu, ibunya langsung mengalami sakit-sakitan. Jadi ibunya itu mengalami muntah darah yang benar-benar deres banget, dan muntah darahnya itu tepat jam 1 malam. Padahal sebelumnya ibu Riri itu sehat banget. Jadi bermula setelah sholat tahajud, ibunya Riri itu batuk-batuk dan mengalami muntah darah. Langsung sekeluarga panik banget dan membawa ibunya Riri untuk ke rumah sakit. Nah, dari kejadian itu, ibu Riri itu mengalami penyakit yang katanya bener-bener gak jelas. Jadi waktu cek di rumah sakit A bilangnya penyakit lambung. Terus waktu cek di rumah sakit B, ternyata penyakitnya paru-paru plus jantung. Dan ibunya Riri tutup usia di 38 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus dia sama ketiga adiknya sekarang piatu. Waduh, dengan kejadian itu pasti dari keluarganya menduga-duga ada yang musilin atau bagaimana, karena bermula dari yang waktu sahur tadi dan ada sesuatu di dapurnya. Lalu ibunya Riri mengalami penyakit-penyakit yang memang nggak jelas katanya. Ya kita nggak tahu, hanya menduga-duga aja. Semoga dengan kejadian itu ada hikmahnya yang bisa dipetik oleh keluarga dari Riri. Jadi cerita yang kedua ini benar-benar serem banget, terus juga menyedihkan. Pokoknya semoga semua ada hikmahnya yang bisa dipetik. Next, cerita yang ketiga aku samarin namanya adalah Dede. Jadi Dede di tahun 2019 itu magang di rumah sakit di Semarang yang memang bangunannya itu tua. Terus juga dia pernah ditempatkan di bagian ruang anak, terus juga di ruang penyakit dalam. Katanya ruangannya itu hampir sama.
Waktu itu di ruang anak, itu dia jaga malam dan gak ada anak yang magang selain Dede. Waktu malam hari jam 2 dia dibangunin, katanya infusnya habis, lalu Dede ini mencari ke ruangan lainnya. Jadi ruangannya itu nomor 6, akhirnya dia berjalan menuju ke ruangan 6 dan dia baru sadar kalau di ruangan 6 itu ruangannya disteril dan gak ada pasien. Jadi dari situ ada kejanggalan di mana katanya infusnya yang di ruang 6 itu habis, tapi ruang 6 itu padahal kondisinya disteril dan gak ada pasien sama sekali. Gila, aku gini aja merinding banget nih cerita. Wow. Waduh, terus lanjut lagi yang dimana dia ada kejadian di ruang penyakit dalam. Jadi jaga malam sendirian lagi, otomatis dengan senior suruh menggantikan infus yang sudah habis. Katanya kali ini ada ibu-ibu yang menggantikan infus pakai baju merah dan di kamar paling ujung. Lalu Dede ini mengantuk sambil menggantikan infus dan ternyata setelah dicari-cari di ruangan tersebut nggak ada yang infusnya habis. Sampai seluruh ruangan pun dicari nggak ada yang habis dan dia juga nggak menemukan ibu-ibu yang mengganti infus tadi. Katanya itu adalah pengalaman horor waktu magang, bener-bener horor. Gila ya, kalau ngomong-ngomong di rumah sakit, ya kalian bisa nilai sendiri kejadian-kejadian seperti itu. Mungkin kalian juga pernah dengar yang dimana tadi Dede ini melihat wanita berbaju merah dan ternyata dicari nggak ada. Terus katanya suruh menggantikan infus dan ternyata infusnya nggak ada. Lalu kakak seniornya ini bisa bilang untuk menggantikan tuh juga kita nggak tahu itu bener-bener kakak senior atau jelmaan atau gimana, kita nggak tahu. Waduh, serem banget nih ceritanya. Terus nggak cuma di situ aja, Dede juga cerita horor katanya juga ada suster ngesot. Terus besoknya lagi ada pasien yang dipindahkan di ruangan ICU lagi, sebut saja Tuan X. Jadi pas nyampe ruang ICU jam 12 siang, ada perawat yang tanya sama Dede itu. Katanya, "Aduh Dede, kamu kok antar pasien lagi?" Karena katanya perawatnya memang kenal baik sama Dede ini dan dia tanya, "Emang kenapa?" Dan perawatnya menjawab, pasien itu sudah meninggal jam 3. Jadi mungkin ceritanya ini jam 3 pagi, lalu Dede mengantar pasien tersebut jam 12 siangnya. Wow, gila. Terus juga perawatnya pernah cerita kalau waktu buang air kecil di toilet, tiba-tiba ada yang ngesot di kamar mandi. Langsung dong perawatnya itu teriak karena memang kaget banget ada suster ngesot di situ. Mengerikan ya cerita di seputar rumah sakit. Jadi kalau kita di rumah sakit selalu baca doa dan juga permisi dimanapun kalian berada, karena kita juga selalu berdampingan dengan makhluk tersebut. Next, cerita yang terakhir aku samarkan namanya adalah Cici. Jadi ceritanya itu Cici waktu masih SD dan waktu itu mbah sama kakaknya itu cari kayu di kali atau di sungai, dan waktu itu Cici masih sekolah di SD dan tepat di kelas 6. Dan kejadian itu di hari Jumat dan posisinya siang hari. Langsung dong Cici menemui seorang cewek yang memakai daster berwarna putih panjang dan juga rambutnya panjang, lalu mukanya hitam. Kalian bisa bayangkan posisinya, bentuknya seperti itu. Dan terlebihnya itu cewek itu kayak mau ngajak main. Jadi posisinya kayak ngawi-ngawi gini. "Ayo main." Kayak gitu. Bayangkan kalau misalkan kalian di posisi melihat wanita itu, apakah kalian ingin mendekati atau membuang saja? Tulis di kolom komentar di bawah ini. Jadi Cici itu mengalami hal yang seperti itu waktu di sungai. Dan dia juga cerita beberapa yang pernah dialami cerita mistis sama dia. Terus cerita selanjutnya dari Cici ini, katanya mbah buyutnya itu meninggal dan 2 atau 3 hari itu setelah meninggalnya mbah buyutnya, dia melihat di cermin dan mengalami hal mistis lainnya di mana Cici ini berposisi sama dengan apa yang di cermin. Jadi Cici ini melihat di cermin ada cewek berambut panjangnya sepundak, dia kayak menunduk posisi melihat HP, dan posisi waktu itu Cici juga sama persis, tapi bedanya yang cewek itu melihat ke bawah dan Cici melihat ke cermin. Wow. Terus juga dia melihat orang lari dan postur tubuhnya itu nggak gede dan hitam menuju ke kamar mandi. Kalau jadi kalian ikut membuntuti kamar mandi atau
balik kamar lagi atau cari orang tua atau cari orang di sekitar rumah itu. Dan yang terakhir dari cerita Cici ini, dia pernah melihat bentuknya kayak lontong tapi berwarna putih dan tingginya itu melebihi tinggi manusia. Dia melihat dua sekaligus. Katanya udah, itu aja cerita dari Cici. Dia nggak tahu mata batinnya itu kebuka atau enggak. Kalau menurut kalian, mata batin Cici ini kebuka atau memang dia bertepatan banget diperlihatkan sama hal-hal seperti itu? Tulis di kolom komentar di bawah ini. Jadi Cici ini berasal dari Ponorogo. Wow, Cici ini udah cerita banyak banget dari kejadiannya. Mungkin dari teman-teman juga banyak banget yang mengalami hal-hal yang mungkin sama aja dialami sama Cici ini. Tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan dari pengalaman, kalau kita udah di posisi seperti itu, udah ngelihat gitu aja. Kita mau lari juga mungkin nggak bisa, kita mau teriak kadang memang dibuat nggak bisa. Oke guys, itu tadi cerita horor yang kedua yang aku bawakan. Ditunggu next cerita horor yang ketiga. Masih banyak banget cerita yang sudah diceritakan sama teman-teman di Instagram. Jadi buat teman-teman yang sudah cerita ke aku, terima kasih banyak untuk cerita kalian. Terima kasih sudah bikin merinding aku. Terima kasih juga sudah bikin merinding yang nonton video ini. Semoga videonya bisa membuka kalian kalau kita selalu hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk yang seperti itu. Oke, jangan lupa like video ini. Terus juga jangan lupa buat subscribe channel Davacu ini. Kritik saran kalian bisa tulis di bawah ini. See you next video.